Yang saya hormati dan saya banggakan keluarga besar Poltekkes ya Dek ya, Mataram. Om Swastiastu. Mari kita hening sejenak. Om Guru Brahma Guru Wisnu Guru Dewa Maheshwara Guru Sat Sat Param Brahma Tasmai Sri Gurui Iya Namah Swaha. Semoga Brahman dalam manifestasinya sebagai Dewa Brahma, Dewa Wisnu dan Mahadewa melimpahkan anugerahnya kepada kita semua. Hadirin yang saya muliakan, di dalam Manawa Dharma Sastra Sargah 5109 menegaskan Advirgatrayani Sudayanti Mana Satyetna Sudayanti Widya Tapabiyam Buddha Atma Budir Janani Sudayanti. Tubuh kita dapat kita bersihkan dengan air. Pikiran kita dapat kita sucikan dengan kebenaran dan kejujuran. Atma kita dapat sucikan dengan tapa dan brata serta kecerdasan. Dapat kita sucikan dengan pengetahuan-pengetahuan dan siraman-siraman rohani. Hadirin yang saya muliakan, baiklah dalam kesempatan yang penuh anugerah ini saya akan menyampaikan Dharma Wacana, yaitu sesuai dengan apa yang diinginkan, yaitu mengaplikasikan ajaran agama Hindu di masa pandemi COVID-19 ini. Saya aluskan yaitu kontribusi pemikiran Hindu ya dalam menghadapi pandemi COVID-19. Baik, adik-adik dan para peserta yang saya muliakan, sesuai dengan konsep Hindu kita berada pada posisi zaman Kali Yuga ini. Zaman Kali Yuga adalah zaman yang tidak menentu. Orang Jawa mengatakan zaman edan. Banyak problem, masalah, insiden yang terjadi di zaman ini. Dan baru-baru ini kita dikagetkan dengan berbagai bencana alam. Ada gempa gunung meletus dan juga COVID. Bahkan yang sangat mengerikan kita lihat, yaitu pada layar televisi, Italia sampai tidak punya tempat untuk memakamkan jenazah itu. Begitu juga India, yaitu berjatuhan mayat-mayat bergelimpangan, dan juga kita juga banyak mengalami hal yang sama. Oleh sebab itu, yaitu pandemi ini, apa yang harus kita lakukan selaku umat yang beragama Hindu? Secara jelas Brahman bersabda di dalam Adhyaya 3 Sloka 5, Nahi kacit kesanam avi jatuh tistanti akarma kerta karyatehi acaran karma, yang artinya manusia dibuat tak berdaya oleh hukum alam sehingga memaksa untuk bertindak. Hal ini tegas kita lihat. Begitu kita digoncangkan, katakan tsunami, begitu tunggang langgang orang menyelamatkan diri, memaksakan diri untuk berbuat. Begitu juga gempa, begitu juga yang namanya musibah pandemi ini luar biasa. Adik-adik, kita melihat, kita dengar satu percakapan antara Resi Agung Narada dengan Dewa Brahma. Resi Agung Narada bertanya, wahai Dewa Brahma, sang pencipta alam semesta ini, apa yang harus dilakukan oleh umat manusia untuk mengantisipasi buruknya zaman kali? Secara tegas, mantap, tanpa keraguan-raguan, Dewa Brahma menjelaskan, yang harus dilakukan adalah nama, semranam, kirtanam, dan javanam. Artinya
dalam situasi apapun, kondisi apapun, kita harus selalu ingat kepada kebesaran Brahman dalam manifestasinya sebagai para dewa. Oleh sebab itu, dalam hal ini kita harus passion tumbuhkan dari dalam diri kita. Passion pertama yaitu adalah kesadaran untuk betapa pentingnya kesehatan itu. Yang kedua yaitu kesadaran kualitas kesehatan jasmani dan rohani. Oleh sebab itu, ini penting adik-adik. Pentingnya kesehatan jasmani dan rohani itu adalah sesuai dengan anjuran dari orang-orang suci kita. Orang suci kita menegaskan healthy mind ensure healthy body. Healthy body ensure healthy mind. Pikiran yang sehat, pikiran yang tenang menjamin tubuh yang sehat pula. Tubuh yang sehat itu menjamin pikiran kita juga sehat. Untuk mewujudkan pikiran sehat, untuk mewujudkan badan kita sehat, maka pertama yang perlu kita lakukan selaku umat Hindu adalah serada dan bakti kita. Serada artinya keyakinan. Mari kita perkuat keyakinan kita. Kita perkuat keyakinan kita bahwa kita akan selamat dalam buruknya zaman kali, khususnya COVID-19 ini. Di samping kita yakin, kita itu juga mewujudkan serada itu, yaitu melaksanakan secara langsung, katakan persembahyangan yang kita ingat, yang kita puja adalah para dewa maupun para leluhur kita dengan tanpa kekerasan. Saya contohkan di sini avatar saja itu, yaitu Sri Rama. Pada saat istrinya diculik oleh Rahwana, dia itu menyeberangi lautan, yaitu berangkat dari Ayodhya menuju Alengka. Maka dia mewujudkan Linggacala, yaitu swarupa dari Dewa Siwa. Dia berdoa, dia mohon tuntunan agar selalu dilindungi dalam perjalanannya. Apalagi kita yang bukan avatar, kita sangat yakin akan keagungan dari Brahman dalam manifestasinya sebagai para dewa. Karena Brahman bersabda di dalam Adhyaya 17 sloka 14, Dewa Dwija Guru Prajna Pujanam Saucam Arjam Brahma Carya Maharsyasca Sariram Tapa Ucyate. Artinya Brahman bersabda, jika kita ingin tenang, jika kita ingin damai di dalam hidup ini, maka jangan lupa kita memuja para dewa, memuja para leluhur, dan juga tanpa kekerasan. Ini adalah sabda Tuhan. Saya garis bawahi karena kalian orang kesehatan, saya mengajak sekali lagi, tunjukkan keyakinan kalian itu adalah kuat. Ada sebuah kisah dokter ahli bedah di Jepang. Dia menangani pasien-pasiennya hebat, lancar, tidak ada masalah. Dia selalu optimis dan dia yakin akan sukses. Tapi dihadapkan satu ketika, anak kandungnya sendiri mengalami peristiwa itu yang harus dibedah. Maka muncul dari hati yang paling dalam keraguan-raguan. Akibat keraguan-raguan itu, maka dalam operasi dia itu gagal. Oleh sebab itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita harus mempunyai keyakinan, kita harus melakukan sembah bakti yang penuh dengan kekuatan dari dalam diri sendiri. Dan kita yakin kita bisa. You can if you think you can. Kamu pasti bisa apabila kamu berpikir bisa. Dan ini harus kita wujudkan dalam hati sanubari kita. Saya berikan satu contoh ini tentang keyakinan, yaitu kisah Bambang Ekalawiya.
Ekalawiya itu Orgun, orang gunung. Dia Orgah, orang Gawah. Ordes, orang desa. Tapi dia tidak mau kalah dengan Orkat, orang kota. Akhirnya dia itu ingin menjadi pemanah yang terbaik. Dia tidak ragu, tidak canggung, yaitu mencari, yaitu Drona untuk dijadikan gurunya. Tapi sayang sekali, karena sesuatu dan lain hal, dia ditolak. Tapi tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian. Maka pada saat dia pulang di batas perkampungan, dia menemukan seonggok paras. Paras itu diukir di lukisnya dan percis patung Drona. Dan dia yakin itu adalah gurunya. Akibat keyakinannya yang kuat, dia sangat disiplin, sangat patuh, menghormati, menghargai waktu. Apa yang terjadi? Dia sesungguhnya dapat mengalahkan Arjuna, yaitu karena penuh keyakinan. Oleh sebab itu, dia pada saat kisah itu, Drona pun melatih Arjuna secara langsung. Maka diajak untuk mengimplementasikan, mempraktekkan hasil latihan itu, diajaklah dia berburu. Tapi sayang sekali nasibnya apes. Dia tidak menemukan binatang buruan sama sekali. Akhirnya pada saat itu dia pulang ke kemahnya dan tinggal anjingnya mencakal. Anjingnya mencakal yaitu istilah Bali menggonggong. Ekalawiya pada saat itu, ini anjing apaan ini, tidak pernah diem. Ini sekarang akan saya sumbat mulutmu dengan panah. Dia mengeluarkan 2 panah dan begitu dia bidik, dia lepaskan, menyilang yang tidak bisa diketahui oleh Arjuna. Maka anjing itu lari ke tempat Arjuna. Arjuna kaget. Siapa manusia yang begitu hebat, saya pun tidak mampu melakukan pemanah seperti ini. Maka dia pada saat itu, anjingnya kebetulan ngerti sekali. Kadang-kadang manusia kita sulit untuk ngertikan. Ini anjing saja dia ngerti. Dan dia ajak ke kemah itu. Maka Arjuna berkata, "Hai, siapakah gurumu?" Ekalawiya menjawab, "Adalah Drona." Lari ke Drona, "Wahai guru, katanya guru tidak ingin mengajarkan selain saya. Tapi kenyataannya diam-diam guru punya anak buah yang lebih hebat daripada saya." Drona pun bingung. Selama ini saya tidak pernah melatihnya. Kenapa ada orang? Langsung ditunjukin. Pada saat itu Ekalawiya ini merasa senang dan dia sungkem sujud itu menyentuh kaki sang guru. Pada saat itu Drona berkata, "Selama ini kau menganggap aku sebagai guru, tapi kau tidak pernah mempersembahkan daksina. Aku datang mohon daksina dengan senang hati. Apakah yang guru inginkan?" "Aku menginginkan jari jempolmu, ibu jarimu." Langsung mengambil pisau dan dia toes, berciciran darah. Pada saat itu Drona berkata, "Betapa bodohnya kamu. Kekuatan untuk memanah ada di telunjuk dan di ibu jari itu." Tapi kenyataannya, dia dengan kesungguhan, ketulusan hati, ketekunan dia berlatih, kedisiplinan dia berlatih, maka walaupun dengan tanpa ibu jari, dia masih mampu mengalahkan 2 kali pertempuran itu melawan Arjuna. Nah, jadi dari hal ini saya tekankan, kalian betul-betul punya keyakinan akan sukses dalam menempuh cita-cita ini. Dengan catatan tekun, kreatif, inovatif, bertanggung jawab. I must do my responsibility. Saya tanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan awi genam. Saya yakin dan percaya kalian akan sukses di skala, yaitu tentang menyelesaikan perkuliahan, dan sukses dalam rohani, yaitu mendekatkan diri kepada Brahman dalam manifestasinya sebagai para dewa. Tepuk tangan dong dulu semua. Terima kasih. Kalau ada penyakit biar plot juga dia di sana itu. Dan selanjutnya yaitu kita melihat yang pertama tadi yakin dan melakukan bakti. Yang kedua ini saya kutip dari Manawa Dharma Sastra Sarga 5109.
Adbirgatrayani Sudayanti Manasatyatna Sudayanti Widya Tapabiyam Buta Atma Budir Jenani Sudayanti. Tubuh kita dapat kita bersihkan dengan air. Pikiran kita dapat kita sucikan dengan kebenaran dan kejujuran. Atma kita dapat sucikan dengan tapa dan brata, serta kecerdasan dapat kita sucikan dengan pengetahuan-pengetahuan dan siraman-siraman rohani. Kita melihat bagaimana sang guru memberikan pencerahan kepada murid-muridnya. Sang murid pun sangat tekun mengikutinya dengan penuh disiplin dan rapi. Itu adalah anugerah yang paling berbahagia di dunia. Mengapa saya katakan, saya anjurkan kepada saudara-saudara saya di sini untuk tekun menuntut ilmu ini? Karena Brahman bersabda di dalam Adi ayat 3 sloka 3 Bhagavad Gita, Lokesmin dwi widanista pura paroktamaya naga jenana yogina sakyanam karma yogina yoginam. Sejak dulu kau katakan, wahai anaga, hanya ada dua disiplin ilmu bagi cendekiawan dan disiplin kerja bagi yang giat. Artinya nggak ada manusia pinter tanpa belajar di zaman ini. Tidak ada manusia kaya tanpa bekerja keras di zaman sekarang ini. Maka daripada itulah saya mengharapkan kalian betul-betul tekun, kreatif untuk belajar dengan baik. Itu sesuai dengan sabdanya. Dan kalian yakin saya sudah tahu. Setelah saya masuk di Poltekkes ini, saya itu bangga. Saya itu penuh dengan syukur. Yang wanita saya lihat cantik-cantik kayak bidadari luar biasa. Yang laki pun walaupun agak sedikit, saya lihat tampan kayak Arjuna. Ini tidak mudah kita dapatkan ini. Tetapi alangkah baiknya kalian dengan cantik dan tampan ini juga memiliki budi pekerti yang luhur. If money is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. If character is lost, everything is lost. Kalau uang hilang bisa dicari, jangan terlalu sedihlah. Tapi kalau karakter, budi pekerti kita rusak, maka kita kehilangan segala-galanya. Karena itu saya ingin adik-adik semua di sini adalah berprestasi, bisa memberikan kontribusi terhadap negara, dan juga kita itu mempunyai budi pekerti yang luhur atau disebut akhlak mulia.